Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wa qala hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati anfarin. Ibdul lisan wa tanil Quran wa shauma Ramadan wa it'amul ji'an. Al-hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa kalimat dari hadis Nabi SAW yang mencirikan bahwa surga Allah merindukan akan 4 golongan dari kita semua. Siapakah 4 golongan yang akan dirindukan oleh surga pada edisi Ramadan kali ini? Izinkan saya menyampaikan 4 golongan tersebut. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang yang selalu gemar membaca ayat suci Al-Quran. Dalam kalimat nahu dan sorok, tali adalah isim fa'il dari tala yatulu talil, artinya orang yang suka atau orang yang gemar membaca Al-Quran. Dan sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa Al-Quran bagi siapa saja membacanya akan diberikan pahala 10 kali kebaikan dari membaca Al-Quran. Dan Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita sebagai umatnya sangat perlu bagaimana mengupayakan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan mengaplikasikan, mengejawantahkan isi-isi dalam Al-Quranul Karim. Di sini saya ingin mengutip bagaimana sedikit memahami isi Al-Quran. Kenapa ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kenapa dibaca Bismi? Kenapa enggak Bisma atau Bismu? Itu karena ada kaidah yang menyatakan Bismi ada huruf ba yang tugasnya dalam menjarkan atau mengkasrohkan huruf isim atau huruf setelah huruf ba. Di sini saya sampaikan kitab Al-Awamil Manadi, yaitu kitab tentang nahwu sorok yang diajarkan pada pesantren di tingkat awal, dan khususnya bagaimana para santri atau pelajar memahami isi Al-Quran dan kitab-kitab kuning yang dipelajari di pondok pesantren. Kitab ini dikarang oleh Syekh Nawawi dari Banten dan sudah populer di kalangan santri, bahwa dalam kitab ini ada 19 huruf yang tugasnya adalah menjarkan atau mengkasrohkan huruf setelahnya. Yang pertama yaitu saya sebutkan tadi huruf al-ba'u, yaitu huruf ba. Huruf ba seperti yang saya sampaikan tadi pada kalimat talil Quran, orang yang membaca Al-Quran dengan kata-kata bismi, karena ada huruf ba sehingga dibacanya ismi bukan bismu atau bisma, karena di situ ada huruf ba yang tugasnya dalam mengkasrohkan atau menjarkan kalimat setelah huruf ba. Yang kedua wamin, yaitu kalimat min. Yang ketiga wadila, huruf ila, wafi dan fi, waan dan an, wawal muqassam, yaitu lafaz waw muqassam, seperti dalam Al-Quran disebutkan wallahi, wallahu ala kulli syai'in qadir, sering kita temukan dalam ayat-ayat Al-Quran. Wabawul qasami, yaitu billahi amantu billahi wa malaikatihi, sering kita temukan juga dalam Al-Quran. Wabawul qasami dan ta'al qasam, Allahi, walamu dan huruf lam, warubba
dan ruba, wawawu dan wawawu, wa'ala dan ala. Seperti dalam surat Al-Baqarah seperti kita sering dengarkan, ada kalimat wa'ala absarihim wa sam'ihim wa absarihim bisyawatun walahum adzabun adzim. Wal kafu dan kaf, wa mud dan mud, wa munduh dan munduh, wa hatta dan hatta, wa hasya dan hasya, wa ada dan ada, wa khola dan terakhir adalah kalimat khola. Jadi apabila Bapak Ibu pada saat membaca Al-Quran pada edisi Ramadan kali ini menemukan 19 huruf yang tadi saya sebutkan dari huruf Ba sampai yang terakhir, maka jangan lupa pada bacaannya Ibu mewajibkan membicarakan atau mengkasrohkan selalu huruf yang disebutkan di atas. Itu yang merupakan golongan pertama yang Allah yang surga rindukan dari kita. Yang kedua adalah yaitu hifdzul lisan, orang yang suka atau pandai menjaga lisannya. Dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa Luqmanul Hakim adalah sahabat di zaman Rasul yang dicatat sebagai orang soleh dan diabadikan dalam salah satu surat dalam Al-Quran. Disuruh oleh tuannya, "Hai Luqmanul Hakim, tolong sampaikan kepada saya untuk kurban atau potongan yang terbaik dari kambing ini." Sehingga Luqmanul Hakim membawa kepada tuannya yang memerintahnya adalah lidah dari seekor kambing. Dan berikutnya sang tuannya juga memerintahkan kepada Luqmanul Hakim, "Hai Luqmanul Hakim, tolong bawakan dari anggota kambing ini yang terburuk dari anggota kambing yang kita sembelih." Dan Luqman pun membawakan lidah dari kambing tersebut kepada tuannya. Pada akhirnya tuannya bertanya, "Hai Luqmanul Hakim, pada saat aku tanya, bagian yang terbaik kau bawakan lidah, dan bagian terburuk kau bawakan juga lidah. Apa yang kau maksud Luqmanul Hakim?" Luqmanul Hakim menjawab bahwa lidah adalah simbol. Ketika seorang mengatakan lidahnya akan baik, maka akan muncul dia sebagai orang yang baik. Dan begitu sebaliknya, apabila lidahnya mengucapkan kata-kata yang buruk atau kurang baik, maka yang muncul juga akan demikian. Sehingga jelas surga sangat rindukan bagi orang-orang yang pandai menjaga lidahnya. Banyak sejarah yang mencatat bagaimana kehancuran, kerusakan seseorang karena kurang pandai menjaga lidahnya. Dalam sebuah Al-Quran juga mengatakan bagaimana susahnya menjaga Al-Quran, menjaga lidah yang baik, sampai-sampai kita bersedekah pun tetap untuk menjaga atau menjaga omongan lidah kita yang baik. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adha, yaitu ucapan kalimat yang baik itu adalah lebih baik daripada sedekah yang dibarengi atau diiringi oleh cacian maki. Bahkan Rasul sudah memerintahkan kepada kita untuk berkata yang baik, atau kalau kita tidak mampu adalah cukup dengan diam. Balayakul khairan aw yasmut. Itu adalah golongan yang dilakukan oleh surga yang kedua. Yang ketiga adalah it'amul ji'an, yaitu orang-orang yang memberikan makan kepada yang lapar. Sungguh di bulan Ramadan ini masih banyak kesempatan kita untuk bisa mempraktekkan it'amul ji'an. Bisa lewat saudara kita yang sekandung, atau dalam kaidah tafsir yang namanya kerabat bisa dari silsilah atau dari satu golongan darah, atau bisa ke tetangga yang terdekat. Kita punya makanan yang lebih dalam berbuka puasa, kita bisa hantarkan ke tetangga yang terdekat. Itu adalah konteks dalam ijawatah it'amul ji'an, memberikan makanan kepada orang yang lapar. Atau dalam tradisi ulama kita di Indonesia, sungguh sudah menjadi kebiasaan sebelum Covid, banyak berbondong-bondong di antara kita berbuka puasa di masjid atau musola yang biasa kita sholat sehari-hari di tempat kita. Itu adalah golongan yang ketiga yang surga rindukan
dari kita semua. Dan yang terakhir atau yang keempat merupakan surga yang akan rindu kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yaitu shaum Ramadan. Sungguh kebahagiaan bagi saya pribadi bisa menunaikan menjalankan ibadah puasa pada tahun ini, karena apabila kita lihat di beberapa sejarah atau kejadian di sekeliling kita, banyak orang-orang soleh yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wafat sebelum Ramadan, seolah-olah bahwa yang dipanggil si fulan ini telah mempunyai bekal yang cukup untuk menghadap kepada Rabb-Nya. Sehingga kita yang masih hidup di bulan Ramadan sekarang ini, sudah cukupkah bekal kita untuk menunaikan ibadah bulan puasa di tahun ini, bahkan tahun-tahun berikutnya? Renungannya adalah bagaimana puasa kita selama 10 tahun, selama 15 tahun, 20 tahun puasa kita dengan kualitas seperti sekarang atau bahkan nanti ke depannya akan kita perbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, mudah-mudahan yang saya sampaikan adalah sedikit dan ada hikmahnya bagi kita semua. Mudah-mudahan di bulan puasa yang tahun ini adalah bulan puasa yang penuh berkah buat kita, apalagi di tengah-tengah cobaan wabah pandemi COVID-19. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya bahwasanya di bulan puasa Allah berjanji akan memberikan di puasa 10 hari yang pertama, yaitu rahmat. Allah memberikan kita rahmat karena kita telah memasuki 10 hari kedua, yaitu masuk dalam fase maghfirah, ampunan. Mudah-mudahan di puasa yang ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya kita akan masuk dalam fase yang puasa yang ketiga, yaitu ikhuminana, dibebaskan dari api neraka. Dan senantiasa saya sampaikan bahwa landasan berpuasa adalah isinya bagaimana kita menjadi la'allakum tattaqun, senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi